Shalom anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik pasti pada bertanya, kok suasananya berbeda hari ini? Ya benar, karena Ibu Eros tidak dapat beribadah bersama kita di pagi hari ini karena Ibu Eros ada kegiatan acara keluarga di luar kota. Sekarang siapa teman kita? Pada ingat gak dengan kakak yang sampai Kak Yansi ini? Ya benar, kakak ini adalah kakak Lisa Siregar. Halo adik-adik semua. Halo kakak Lisa. Nah, kita angkat lagu ujian kita bangkit berdiri, kita katakan hari ini harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami Bapa, ibadah online anak sekolah minggu di KPA Perambutan Pekanbaru Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, Kau ada bersama kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini Tuhan. Begitu juga buat kami bersyukur kepadamu Bapa, buat atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami masih dapat mengikuti ibadah online kami Bapa. Sebelum kami mengikuti ibadah yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan buat orang tua kami yang telah menjaga kami Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati kedua orang tua kami Bapa, supaya mereka dapat selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan juga Tuhan, menjaga kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Bapa buat adik-adik kami yang ada di rumah Bapa. Apapun keluh kesah mereka Bapa, kami tidak tahu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu Tuhan. Kau berkati setiap obat yang dimakan adik-adik kami Bapa apabila mereka sakit Tuhan. Begitu juga buat orang tua yang menjaga mereka Tuhan. Inilah kami Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya mereka dapat selalu memberikan ibadah yang begitu berarti bagi kami Tuhan di dalam rumah kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Bapa, kami akan percaya Kau berkati kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menyaksikan video yang hafalan, kita bangkit berdiri, angkat lagu ujian kita katakan seperti mentega dengan roti. Bersama seperti mentega
ini tertulis di Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang-orang, tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Amin. 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Dadah teman-teman, dadah ibu guru, dadah bapak guru, sama hari Minggu. Salam Ibu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 19 bulan 7 2020 terambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Teman, apa kabar? Selamat hari Minggu. Aku akan membacakan hafalan yang diambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin. Ayat hafalan kita pada hari Minggu ini adalah Galatia 6 ayat 10. Isinya adalah, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Hafalan kita minggu ini ditulis dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. 6 ayat 10. Karena itu, masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia 6 ayat
10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Ayat hafalan Minggu 19 Juli 2020 terambil dari Galatia 6 ayat 10, yaitu karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Karena itu selama selama masih ada masih ada kesempatan kesempatan bagi kita, bagi kita, marilah kita marilah kita berbuat baik berbuat baik pada pada semua orang, semua orang, tetapi terutama kepada kepada kawan-kawan kawan-kawan kita seiman. kita semua. Amin. Amin. Ayat hafalan Minggu ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Semuanya, hari ini kami akan membacakan Galatia ayat 10. Inilah isi ayat tersebut. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Selamat pagi guru-guru dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini adalah tertulis dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia Galatia 6 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan bacakan ayat hafalan yang tertulis pada Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Dadah. Ayat hafalan sekolah minggu terambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik
kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Shalom, hai, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, itu dia video ayat hafalan dari adik-adik semua. Oh iya, Kak Yansi ingatkan, video diterima paling lambat hari Rabu ya adik-adik, masuk ke WA Group atau Jati Ibu Guru. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Muan, kita angkat lagu pujian kita penuh dan katakan firman berita bagi kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari-Mu yang kudus ini. Kembali kami boleh beribadah, walaupun pada saat ini kami beribadah online ya Tuhan. Tuhan yang baik, berkati ibadah kami, berkati kami para guru sekolah minggu, berkati anak-anak kami yang di rumah ya Tuhan, yang setia ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan setiap minggunya. Terima kasih Tuhan yang baik, berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema Menara Babel. Nat firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil
ambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Udah siap semuanya? Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini adalah kisah kehidupan manusia setelah terjadinya air bah di zaman Nuh, yaitu tentang sebuah keinginan manusia untuk menjadi terkenal. Anak-anak ibu yang di rumah pasti semuanya ingin terkenal. Ya, semuanya pasti menginginkan menjadi seorang yang terkenal. Tetapi terkenal di dalam kebenaran Tuhan. Jangan seperti cerita kita hari ini. Mereka mengabaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di suatu waktu anak-anak manusia mengembara sampai ke daerah tanah datar yang bernama Sinear. Sesampai di sana mereka merencanakan suatu yang lahir dari keinginan mereka. Mereka ingin mencari nama agar mereka jangan terserak. Keinginan mereka tersebut mendorong mereka ingin membangun sebuah kota dan membangun sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Tujuannya apa? Mereka ingin mencari nama. Mereka ingin terkenal tadi. Mereka ingin terpandang. Tetapi anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita tadi yang kita baca, Tuhan tidak suka dengan keinginan dan rencana mereka.
yang tidak benar. Tuhan turun melihat kota dan menara yang mereka bangun. Anak-anak ibu, selanjutnya mari lihat video berikut ini. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Demikianlah kisah manusia yang memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka ingin terkenal, mereka sombong. Bagaimana tentang hal itu? Untuk anak-anak ibu tahu, Tuhan tidak suka melihat mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menggagalkan rencana mereka. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam
yang berkeinginan terkenal, tetapi berkeinginan menjadi hebat, tetapi tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh ada motivasi, tidak boleh ada keinginan di hati kita untuk mengabaikan Tuhan. Jadi kita boleh terkenal. Marilah kita menjadi orang yang terkenal. Marilah kita menjadi orang yang hebat. Tapi ingat, semuanya berdasarkan kehendak dari Tuhan. Kehebatan kita tidak untuk disombongkan, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti biasa, ayat hafalan untuk anak-anak ibu di pagi hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian ayat hafalan untuk minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang indah, yang mengingatkan, yang menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bijaksana dan berhikmat. Biarlah kami menjadi terkenal untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kami, bukan untuk mengangkuhkan diri kami, tapi biarlah kami menyadari bahwa kehebatan kami semuanya berasal dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti yang dikatakan teman-teman, ayat hafalan kita tertulis di mana Kak Esa? Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita ada lagu baru. Kita bersama-sama belajar sambil berdiri. Kita angkat lagu pujian kita katakan kasih Yesus.
kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan, kami anak-anak-Mu semakin dikuatkan dalam melalui hari-hari kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami, para orang tua, para opung, khusus kami pada guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, dan senantiasa memberi hikmat dan bijaksana di dalam melalui kehidupan ini, sehingga semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.